Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifudin, BP 2011-03 1011, jurusan Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baiklah, di sini saya akan membaca PPT guna untuk melengkapi tugas dari mata pelajaran estimasi biaya. Baiklah, langsung saja masuk ke PPT yang akan saya bacakan. Estimasi biaya tahap desain. Masuk ke slide kedua, yaitu estimasi biaya proyek. Suatu proses penentuan atau determinasi tentang biaya-biaya yang terlibat pada suatu konstruksi untuk setiap proyek yang ada. Menurut National Estimation Society UC, estimasi adalah seni memperkirakan atau the art of approximating, atau kemudian jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Metode-metode berdasarkan tahapan. Yang A, ada estimator konseptual yang berfungsi pada fase skematik di mana fase detail belum ada. Yang B, estimasi preliminar atau awal, disiapkan oleh arsitek atau engineer lebih definitif. Yang C, estimasi engineer, disiapkan oleh konsultan, tingkat akurasi 3% karena desain total telah tersedia. Yang D, estimasi penawaran, dibuat oleh kontraktor, mencakup total biaya proyek ditambah dengan markup untuk keuntungan perusahaan. Tujuan utama dari estimasi yaitu adalah kebutuhan sumber daya, biaya dan durasi, dan hasil dari estimasi biaya biasa juga disebut dengan RAB atau disebut dengan rancangan anggaran biaya atau proposal biaya. Estimator adalah kunci dari suatu pekerjaan atau proyek yang mengendalikan biaya. Dan di slide kelima ada tahap engineer design, seperti di PPT yang ada di slide kelima tersebut. Pada dasarnya, penyusunan RAB terdiri dari 3 bagian pokok materi, yaitu ada ke-1, membaca gambar rencana atau tahap desain, membuat desain uraian pekerjaan secara berurutan. Yang kedua, menghitung volume tiap-tiap pekerjaan, dan membuat HSP. Dan ketiga, membuat RAB dan membuat rekapitulasi total atau engineer estimate. Yang harus dikuasai engineer adalah pengetahuan tentang tahap-tahap pembangunan, variabel-variabel yang mempengaruhi estimasi biaya proyek, yaitu cuaca, transportasi, kondisi tanah, jumlah tenaga kerja, penyediaan peralatan, dan keterbatasan subkontraktor. Hal-hal yang perlu disiapkan yaitu daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar sewa alat, data-data inflasi, tabel baja, daftar besi baja, polos, dan ulir. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang estimator: dapat membaca dan memperkirakan rencana-rencana, mengetahui pengetahuan matematika untuk volume, mengetahui pengetahuan matematika untuk biaya material, dapat memvisualisasikan suatu gambar kerja serta dapat memberikan solusi untuk beberapa masalah, mempunyai pengalaman kerja pada bidang konstruksi sehingga dapat menggambarkan proyek yang sesungguhnya, diperkirakan dan dituangkan di kertas dalam bentuk estimasi, mengetahui tentang kinerja tenaga kerja yang operasional, mengetahui pengetahuan tentang harga-harga yang berkaitan dengan proyek, mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer baik software maupun hardware, mempunyai kemampuan untuk memenuhi tenggang waktu penawaran. Aturan dasar dalam metode pengukuran. Yang pertama, pengukuran harus dilakukan sesuai dengan yang tertera pada gambar kerja. Maksudnya adalah untuk mengukur semua bagian yang terlihat pada gambar secara tepat. Yang kedua, dalam melakukan pengukuran atau take off, semua terlihat pada gambar harus dihitung. Yang ketiga, perhitungan harus dilakukan pada setiap jenis pekerjaan yang masing-masing termasuk material, pekerja, peralatan, dan biaya-biaya lainnya. Dalam melakukan pendesainan harus dilakukan dalam ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Yang kelima, seluruh pekerjaan harus dihitung dengan memberikan toleransi yang misalnya
Ukuran panjang dihitung sampai 1 cm terdekat. Yang kedua, luas dihitung sampai 0,01 meter kuadrat. Yang keenam, jenis pekerjaan yang sama namun dikerjakan dalam kondisi dan sifat yang berbeda harus dihitung secara terpisah. Yang ketujuh, penentuan tambahan atau tunjangan untuk sisa atau buangan harus dilakukan pada setiap bagian yang memerlukan dan pada saat akhir estimasi. Karena bersifat material, peralatan yang digunakan prosedur manajemen. Prinsip satuan. Secara umum prinsip satuan. Yang pertama ada pekerja yang tergolong besar mempunyai volume dan tabel hendaknya dihitung dalam satuan kubik atau volume. Yang kedua, pekerjaan permukaan yang tergolong dangkal dan tipis dihitung dengan satuan persegi atau luas. Yang ketiga, pekerjaan pada bagian panjang dan tipis dapat dihitung dengan satuan lari. Yang keempat, pekerjaan sebagian tertentu dihitung dalam bentuk satuan. Volume pekerjaan merupakan jumlah volume bagian pekerjaan dalam satu kesatuan yang biasa disebut pula kombinasi pekerjaan. Dan perhitungan dilakukan berdasarkan gambar. Metode perhitungan volume pekerjaan. Yang pertama, metode dinding terpisah. Metode ini dilakukan dengan cara mengukur panjang eksternal dinding satu daerah, dinding arah panjang secara out to out, dan panjang bagian dalam dinding pendek pada tegak lurusnya secara in to in. Yang kedua, metode garis sumbu atau center line method. Metode ini dilakukan dengan cara mengukur panjang total garis as baik pada arah panjang maupun pendek yang mempunyai tipe pondasi yang sama. Penyusunan RAB. RAB atau disebut juga dengan rancangan anggaran biaya merupakan jumlah dari masing-masing hasil peralihan volume dengan harga satuan pekerjaan. Yang kedua, harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Yang ketiga, sebelum mendapatkan harga satuan pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan analisa bahan dan analisa upah. Yang keempat, secara skematis kedudukan harga satuan bahan, harga satuan upah, dan harga satuan pekerjaan dapat dinilai sebagai berikut. Beberapa keuntungan apabila terlebih dahulu kita menghitungkan biaya proyek. Yang pertama ada jenis pekerjaan. Apa saja yang akan digunakan untuk diandalkan. Yang kedua, volume macam-macam bahan yang akan dibutuhkan dalam membuat proyek dapat diketahui. Yang ketiga, jumlah biaya yang diperlukan untuk perbuatan proyek tersebut dapat diperkirakan sehingga perputaran keuangan dapat diatur. Yang keempat, pekerjaan apa saja yang sudah atau yang belum selesai dikerjakan dapat dikontrol atau untuk tahap pelaksanaan. Yang kelima, pemilik dapat terbantu dalam bernegosiasi tentang harga penawaran kontraktor atau pihak kedua sehingga tidak akan merugikan pemilik sebagai pihak pertama. Tahap menyusun RAB, yaitu pertama untuk menyusun uraian pekerjaan, estimator terlebih dahulu membaca dan menguasai rencana kerja syarat-syarat atau disebut juga dengan RKS. Menyusun WBS, daftar ini dapat menjadi acuan sehingga memudahkan menghitungkan volume biaya dan pengontrolan. WBS atau disebut juga dengan Work Breakdown Structure. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dan jenis proyek YBS. Tiap hierarki dan proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail. Seorang cost engineer terkadang menganut spesialisasi. Ini ada struktur hierarki data biaya. Dan ini WBS untuk bangunan gedung. Dan ini WBS untuk fondasi gedung. Sedangkan ini di bawah WBS untuk struktur gedung. Dan ini adalah WBS detail beton. Rincian pekerjaan M atau E atau plumbing, ada yang kedua hidrat atau sprinkle, yang ketiga air condition, yang ketiga live,
Yang keempat generator. Yang kelima transformator. Yang keenam panel tegangan menengah dan rendah. Yang ketujuh ada bus gas. Ada kabel tegangan menengah, instalisasi penerangan, light fixture, fire alarm system, sound system, penangkal petir, building automating system atau disebut dengan BASH. Temporary work. Pekerjaan-pekerjaan pokok yang diuraikan dalam WBS akan dilaksanakan dengan metode tertentu. Metode yang ditetapkan selalu memerlukan pekerjaan penunjangan sifatnya yang sementara. Construction method pada dasarnya adalah kegiatan pokok ditambah dengan pekerjaan penunjangan tersebut. Dan ini adalah yang slide ketiga dua merupakan kode unsur biaya langsung, biaya bahan, upah, alat, subkonvers atau PL atau lab, overlap. Yang kedua ada jenis tiap unsur B.I. Ada pasir, semen, batu pecah, beton dan seterusnya. Kemudian ada jenis tiap unsur BL. Dan ini kode analisis harga satuan pekerjaan. Seperti slide yang ke-39. Baik, lanjut ke method blow atau disebut juga dengan Burg-like overbear working. Ialah suatu ketentuan dan ketetapan umum yang ditetapkan oleh Dir Bow pada tanggal 28 Februari 1921 nomor 5372 pada zaman pemerintahan Belanda. Di Indonesia, hingga kini dalam menentukan rancangan anggaran biaya bangunan, sebagian orang masih menggunakan pedoman buku analisis Bow sebagai dasar penentuan harga untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana. Tidak sedikit orang yang mendapat bahwa pedoman yang ada di Bow sudah tidak cocok dewasa ini. Arti daripada Bow adalah pedoman untuk menyusun suatu analisa biaya suatu pekerjaan secara tradisional. Pedoman tersebut menentukan banyaknya bahan yang diperlukan untuk setiap jenis pekerjaan serta upah kerja dan melaksanakan pekerjaan tersebut. Analisa Bow hanya dapat dipakai untuk pekerjaan padat karya yang memakai peralatan konvensional seperti gaji, cangkul, dan lain-lain. Peralatan konvensional ini menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan peralatan tersebut, sedangkan bagi pekerja yang menggunakan peralatan modern atau alat berat, analisa tersebut tidak dapat dipergunakan sama sekali. Analisa Bow. Analisa biaya dalam penyusunan rencana biaya pembangunan gedung banyak digunakan analisa Bow. Merupakan buku panduan produk zaman penjajahan Belanda tahun 1920-an. Seperti slide 43 ada contoh-contoh gambar buku pada tahun yang terbit dari tahun 1920-an zaman penjajahan Belanda. Ini adalah contohnya tahap 1 seperti itu. Ini potongannya. Ini membuat SAP-nya. Ini RAB-nya. Dan contoh kedua ada daftar uraian pekerjaan dan breakdown dari gambar rencana. Dan seperti contoh di sini. Baik, sampai di sini ya, yang bisa saya sampaikan untuk PPT ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.